Mulut pria itu dipaksa terbuka lebar. Lalu sebuah alat penahan mulut dipasang dengan paksa. Orang di depannya kemudian mengeluarkan selang karet dan mendorong langsung ke mulutnya. Pria itu meronta sekuat tenaga, tapi tubuhnya terikat rapat. Orang itu menekan selang lebih keras hingga menutup saluran pernapasannya. Lalu dengan satu dorongan kasar, selang itu meluncur sampai ke perutnya. Kemudian saklar ditarik, dan seketika tumpukan belut kecil merayap masuk melalui selang, mengalir langsung ke mulutnya. Matanya melebar ketakutan, tapi ia tak bisa berbuat apapun. Belut-belut itu terus merayap masuk memenuhi perutnya, dan dalam beberapa menit, tubuhnya menjadi sarang bagi makhluk itu. Mereka menunggu 6 jam penuh, agar belut itu bisa bercampur sempurna dengan asam lambung. Lalu dari sebuah wadah, mereka mengumpulkan beberapa tetes cairan kuning dari proses itu. Beberapa saat sebelumnya, ketika membuka mata, pria itu mendapati dirinya berbaring di sebuah ranjang pusat pemulihan dengan kaki kanan yang digips. Dalam keadaan bingung, ia melihat direktur pusat di sana. Direktur menjelaskan bahwa kemarin ia mengalami kecelakaan mobil dan ditemukan tak sadarkan diri di jalan, dan staf di sini telah menyelamatkannya. Selain patah tulang di kaki, tidak ada luka serius lain. Sang direktur menyarankannya untuk minum banyak air agar kakinya cepat pulih. Begitu direktur pergi, pria itu meraih segelas air di samping ranjang dan meneguknya. Namun matanya menangkap sesuatu. Di dasar gelas ada serangga kecil yang masih hidup. Ia menekan dengan jarinya dan tak terlalu memikirkannya. Yang tidak ia ketahui, dirinya kini sudah menjadi bagian dari percobaan mengerikan di tempat itu. Saat berjalan-jalan di pusat pemulihan, ia merasa tempat itu sangat aneh. Beberapa orang tua melakukan senam air di kolam renang. Sebagian lagi duduk di dalam kotak logam besar, hanya kepalanya yang terlihat dari luar. Dan yang paling aneh, beberapa orang tampak mengapung di dalam tangki air selama berjam-jam, tanpa tabung oksigen, bahkan tanpa bernapas. Gerakannya terlihat persis seperti ikan. Pria itu bertanya pada seorang perawat tentang hal itu, dan perawat itu mengatakan, "Air di sini kandungan oksigennya sangat tinggi. Kau bahkan tak perlu bernapas." Pria itu tak bisa mempercayainya, dan pergi. Namun beberapa hari berikutnya, kesehatannya semakin memburuk. Baru berjalan sebentar, hidungnya mulai berdarah. Lalu rasa pusing datang, dan tubuhnya perlahan kehilangan kendali, hingga akhirnya pingsan di tempat. Saat sadar kembali, direktur mengatakan bahwa ia mengalami luka dalam akibat kecelakaan, dan jika ingin sembuh lebih cepat, ia disarankan menjalani perawatan khusus di pusat itu. Saat itulah pria itu mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia sudah minum obat, mengikuti semua aturan, tapi kesehatannya justru semakin memburuk. Ia sadar ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Untuk mencari tahu kebenarannya,